sebuah organisasi, para pemuda harus menyadari pentingnya aspek manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, serta pengawasan. Biasanya dalam sebuah organisasi pasti menjalankan semua aspek tersebut. Demikian disampaikan Surahman, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah pada acara kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 September 2024 di Kahaibek Resort Kalianda, Lampung Selatan. Dalam materinya, penataan manajemen organisasi kepemudaan, Surahman menjelaskan di hadapan 60 peserta dari berbagai pemuda se-Lampung Tengah, yaitu ilmu manajemen sangat penting dalam mengelola organisasi. Bahkan sejatinya kita masuk organisasi agar bisa paham mengenai ilmu manajemen. Terlebih bagi peran manajer sangat penting dalam mengemban tugas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan adanya pelatihan ini, Surahman berharap agar organisasi pemuda di Lampung Tengah semakin berkembang. Dari Kahaibek Resort Kalianda, inilah laporan selengkapnya bersama jurnalis Dapika TV, Aai Bonamana, dan juru kamera Ayu Katelia dan Putri Purnama Citra. Ada tidak organisasi yang mewakili rekan-rekan semua yang belum ada ADHD? Saya kira nggak ada, ya sudah pasti ada. Lanjut. Buat melakukan evaluasi terhadap implementasi strategi yang telah diprogramkan. Implementasi strategi terdiri atas program dan anggaran. Nah, program ini dapat diartikan sebagai aktivitas yang harus dikerjakan dalam periode tertentu. Program kita pada awal tahun berjalan biasanya ada kegiatan penyusunan program kerja. Usahakan membuat program kerja yang realistis dan mampu dilaksanakan. Nah, artinya gini, jangan sampai kita buat program yang muluk-muluk, yang jauh. Seperti kita melangkah lah, ya melangkah. Pelan-pelan tapi dia pasti, jangan langsung berlari, gitu kan? Jadi kan buatlah program yang bisa segera kita laksanakan dengan baik atau kita capai dengan baik. Anggaran merupakan biaya dari program kerja yang dibuat. Ini biasa. Kalau anggaran ini kan apa ya? Alasan ada anggarannya, pasti ya. Anggaran ini tentunya anggaran ini kita harus berpikir bagaimana caranya kita menggandeng siapa yang bisa kita membawa menjadi sponsor kita. Betul. Saya yakin kalau sama-sama menguntungkan ke depannya, ya pasti sponsor-sponsor itu akan ikut kita. Bagaimana cara kita meyakinkan supaya sponsor akan bergabung kita, mendukung dengan apa yang menjadikan program kita. Lanjut. Prosedur. Banyak sekali organisasi kepemudaan yang tidak memiliki prosedur pelaksanaan program. Prosedur tersebut sering disebut dengan SOP, standar prosedur. Nah, SOP ini ya tolong diperhatikan teman-teman semua. Ini untuk standar kita. Kalau kita belum ada, tolong dibuat. Apa sih standarnya? Contoh, misalkan saya ambil lagi sekolah lagi, ya. Standar di sekolah masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kalau pengajarnya nggak ada, bagaimana? Ya kan? Nah, di situ dibuatkan ininya SOP-nya. Nah, ini akan kita sepakati untuk dipatuhi bersama dari pimpinannya sampai dengan unsur yang bawah. Yang ketiga, melakukan evaluasi strategi. Evaluasi bukanlah kata atau kegiatan yang menakutkan. Kalau sekolah yang belum masuk, nomor 1 retest. Iya kan? Nomor 2, nah
Jadi jangan dianggap itu menakutkan. Evaluasi kita dilakukan. Evaluasi ini didasarkan pada hasil aktual pelaksanaan program. Jika ingin terjadi perbaikan organisasi pemerintahan, maka lakukan evaluasi, kemudian catat hasil evaluasi tersebut, sebutkan pada semua anggota. Kita kemarin apa? 1, 2, 3 kemarin. Terus kelebihan kita apa? Nah ini, ya, kita tutup kekurangan kita dengan kelebihan. Dengan apa yang mesti kita perbaiki dengan kekurangan ini? Ini ya. Lanjut. Nah, dari hasil singkat cerita tadi ya, yang saya sampaikan tadi, ini ada kata kesimpulannya, organisasi yang baik bukanlah dilihat dari besarnya organisasi, ya, bukan dilihat dari besarnya organisasi, megahnya kantornya. Saya yakin kawan-kawan semua ada yang punya kantor, sudah BTB kan, ataupun rumah tinggal, ya kan? Bahkan KNPI katanya tadi kan ngomong sama saya bahwa diminta supaya diharapkan KNPI punya kantor sendiri. Nah, saya dukung itu. Saya dukung artinya apa? Nah, saya lihat masih ada gedung-gedung pemerintah bangunan yang masih bisa kita manfaatkan. Itu. Kami tunggu dari Dinas Pemuda Olahraga dan Wisata siap mendukung, siap untuk memfasilitasi dekat-dekat dari organisasi kebudayaan sama instansi pemerintahnya. Ya. Modernnya perlengkapan yang dimulai melainkan dari sumber daya manusianya yang beriman, jujur, kerja keras dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Artinya apa? Kita dalam suatu organisasi kecil sajalah, kita kecilkan tadi dalam kepanitiaan, ya. Ada seksi ini. Kalau salah satunya nggak jalan, ya nggak jalan itu, ya kan? Makanya diperlukan kekompakan kesatuan dari satu organisasi untuk bersama-sama melaksanakan program yang sudah kita tetapkan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya kita sepakati bersama. Ya, lanjut. Nah, mungkin itu ya singkat yang saya sampaikan, tak perlu banyak lebar karena rumah juga saya tahu rekan juga sudah pada senang, saya juga begitu juga. Tapi ini harus mengalami apa gunanya kita kumpul di sini kalau enggak kita sampaikan ya. Jadi saya sekali lagi saya harapkan kepada rekan-rekan organisasi kebudayaan yang ada dalam yang hadir pada kesempatan hari ini, malam hari ini sampai dengan besok kan akan kita lanjutkan dengan materi dari keterangan ya, dari pramuka tadi dan kita lanjutkan dengan PowerPoint ya. Dan apa yang PowerPoint itu dengan apa yang kita laksanakan di situ yang bisa kita tarik ya untuk menambah pengetahuan maupun pengalaman kita bawa ke organisasi kita ya. Saya jujur, saya orangnya senang organisasi. Saya dari SMP, SMA, kuliah sampai sekarang. Kalau saya Pak, kalau masih SMP saya terlibat di organisasi OSIS ya. OSIS memang sebagai anggota saya. Naik ke SMA, saya ketua OSIS. Saya pernah juga jadi ketua OSIS. Di kuliah juga saya ketua HMJ, himpunan mahasiswa jurusan HMJ ya. Jadi saya aktif di olahraga kalau saya senang betul di olahraga. Nah, ya rekan-rekan di sini yang atlet itu ada nggak? Atlet nggak ada. Ada nggak? Pelatih bola. Nah, sama lah pelatih bola. Kita ya di lampu tengah ini untuk olahraga ya. Juara nasional
Serikat Gala Siswa Indonesia. Gala Siswa Indonesia itu kita 2023 kemarin kita juara nasional. Hampir kita gak menyerah. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan semua supaya diketahui. Karena apa? Maupun di bidang olahraga atau yang lainnya, seni, ini kan pemuda-pemuda kita yang bisa. Saya sendiri agak tercengang pada saat saya diundang oleh Dewan DPRD Kabupaten Tengah. Di situ saya Bapeda Pendidikan dan dari GSI Gala Siswa ada di situ. Ternyata dari tahun 2021 kita, tapi juara 3, juara 2023 kita juara nasional. Mantap. Terus apa? Apa peranan dari kita, dari pemerintah? Nah ini yang menentuk saya. Betul, ini yang menentuk saya. Maka saya sampaikan kepada GSI. Kita Lampung Tengah ini butuh seperti bapak-bapak GSI ini. Bapak-bapaknya gila. Gila olahraga. Ya seperti ini saya yakin ini bapak memang gila di kepemudaan. Kalau nggak gila di kepemudaan, nggak akan jadi datang ke sini. Yakin saya. Kenapa? Apalagi yang dia hobinya olahraga ataupun atlet. Nggak ada prestasi itu yang dapat nemu. Betul kan? Nggak ada. Proses itu panjang proses itu. Saya ambil contoh. Tinju, ya, gas, kena, plek, KO. Selesai KO besok latihan lagi kan. Nah, kalau dia nggak gila dalam kutip begini, bukan hanya sekedar hobi, berhenti dia sakit katanya. Ya kan? Itu. Saya dulu juga atlet. Enggak, saya atlet bukan, saya atlet karate saya atlet karate. Saya dari dekat karate Indonesia. Ya, jadi itu yang saya alami. Kalau yang saya alami dulu, pulang, bengkak sini. Apa kata orang tua? Jangan berhenti. Begitu aja. Pulang malam. Rumah saya dinantar, latihan jadi samurai di Balai Muda. Kalau nggak saya nggak gila cara nggak jadi. Dan itu yang membentuk saya menjadikan saya PNS. Jujur saja saya jadi PNS itu karena olahraga. Nah ini mungkin karena nasib saya juga ya, nasib juga jadi jangan terlalu berharap kita semua jadi PNS dan banyak. Jangan lain itu prestasi kita, apa masa depan kita. Saya jadi PNS itu karena olahraga, Pak. Karena olahraga, saya olahraga mentok di karate. Mau jadi apa saya? Jadi satu paham saya. Saya menjadi polisi saat itu. Saya menjadi polisi. Ini adalah jualan materi ya. Terus nggak boleh sama orang tua. Alhamdulillah. Kalau saya boleh menjadi polisi, mungkin saya udah pernah orang tua saya. Ya, nggak boleh. Saya apa? Saya olahraga saya pindah dari olahraga bela diri karate, saya pindah ke ilmu ringan tenaga dalam. Tuh, pindah ke tenaga dalam, kumpul tenaga sehat, kecil lah, belum Pak, masih sekolah harus selesai. Tolong dulu saya kalau temu si B, Pak, saya tahu si A, tolong dulu saya. Temu si C, ke Jakarta saya. Itu saya daftar di Jakarta, tes di Jakarta. Gak ada yang menyangka saya. Karena apa? Karena satu, usaha kita sendiri, ya, upaya kita sendiri, dan doa orang tua terutama. Itu aja. Saya apa? Ya saya bawa omongan ibu saya. Man, kamu jalan. Kalau ketemu orang, kata orang kanan kiri, masuk lubang masuk aja. Apa? Itu orang saya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini ya, jadi itu motivasi kita. Jadi kita ini selaku pemuda, jangan sampai menghabiskan waktu
menghabiskan waktu kita yang nggak positif. Betul. Kalau kita menggunakan waktu kita positif seperti apa? Sekarang ini saya kesel, tenang ya, dengan ada ya. Suatu saat Pak Rahman, ya kan, paling tidak kita sudah punya tatap muka. Nah, di sini bagaimana orang mau kenal dengan kita, tahu dengan kita, kalau kita tidak nampak di sini. Ya, itu mungkin sekedar pemahaman saya akhiri ya pada kesempatan ini. Kita juga tadi saya kasih waktu sampai jam 7 ya, salah. Jika memang ada yang perlu kita tanya jawabkan atau kita sampaikan pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan semua, bisa disampaikan pada kesempatan ini sebelum kita akhiri acara kita pada malam ini. Ya. Coba apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu diharapkan pada Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kita. Ya, saya persilakan. Coba. Baik, terima kasih Bapak Adis dan Pak Hormati. Saya mereview pengalaman Pak Adis luar biasa. Ternyata memang seorang yang tadinya saya pikir Adis itu tidak berpengalaman di dunia kepemudaan, tetapi setelah mereview kegiatan Pak Adis itu luar biasa. Dari akhir sampai dengan yang lainnya luar biasa, itu berbeda-beda. Baik, teman-teman sekalian, sebagai seorang tengah, ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan di kegiatan pada hari ini yang sudah seharian kami ikuti dari kegiatan hingga di lokasi ini. Ada hal penting tadi siang kami mendapat informasi dari Lampung Tengah, di Lampung Tengah, Bapeda Teknologi itu yang kami harapkan. Jadi poin yang kami harapkan ada di sana sebenarnya Pak Kadis, bahwa all out kegiatan itu berlanjut Pak Kadis. Jadi Pak Kadis saya ikut kegiatan. Mohon maaf Pak Kadis, saya bertanya dulu tadi lupa kegiatan. Saya harus tadi mewakili teman-teman dari seluruh ormas OKP yang ada di Lampung Tengah, tapi sebagai wadah saya dimandatkan di KNI Kabupaten Lampung Tengah. Harapan teman-teman tadi itu yang disampaikan tadi oleh Kadis Dispenda Bapeda Lampung Tengah Teknologi. Jadi memang izin akan sedikit ini itu memang kami tunggu. Harapan kami follow up 3 bulan ke depan, saya Bapeda akan melakukan satu kegiatan yang memang untuk cobakan dari kegiatan pemuda, gitu ya. Ini poin ini kan yang sudah diinstruksikan masing-masing kelompok dari sebenarnya di kelompoknya itu sebenarnya untuk membagi saja beberapa hal tentang jurusan-jurusan ataupun tentang tentang hal-hal yang perlu dikaitkan di Lampung Tengah ini. Yang kedua, Bapak Kadis yang menghormati dan teman-teman semua, bahwa kegiatan ini menurut saya seremoni yang bisa berlanjut, tetapi berlanjutnya dalam artian inti poin kegiatan ini tidak hanya sampai pada seremoni yang hanya sekedar mengumpulkan kewajiban untuk saya dari Mas Kadis, hanya sekedar mengumpulkan kewajiban teman-teman sekalian setuju ya. Jadi hanya sekedar bahasa mengumpulkan kewajiban itu yang dimintakan oleh anggaran Pemda sengaja dalam kegiatan, tetapi bagi kami tertentu bahwa poinnya ada hal tertentu yang bisa digerakkan satu hal saja yang menjadi prestasi di ranah OKP, di ranah ormas OKP dan organisasi kepemudaan yang tadi terbantu oleh Mas Imam tadi. Nah ini mungkin yang perlu kami tekankan di sini. Ini mohon maaf, kami harapkan Pak Kadis dan teman-teman di sekolah betul-betul menjadi PR, betul-betul menjadi untuk kompak mulai hari ini. Saya tanya dulu kawan-kawan, siap nggak kamu saya? Halo? Siap nggak kamu sekalian? Ya. Di hari ini ketua PPI hadir sini, teman-teman dari PPI hadir. Saya tadi
diskusi dengan ketua KNPI dan teman-teman di Bapeda segala macam, insya Allah teman-teman sekalian melalui wadah KNPI dan ormas kami yang lain, kami siap untuk mengawal semua kegiatan yang ada di Dispora dan kita bareng-bareng. Siap ya? Betul. Artinya ini sebenarnya tadi ini teman-teman ormas yang hadir dari 28 kecamatan, ya, menghadiri teman-teman di sini, menginginkan satu harapan baru ke depan untuk Lampung Tengah ini betul-betul menjadi apa ya, timbul baru begitu ya. Ya selama ini saya menilai ada ibu tenggelam, tadi Pak Kadis sudah menyampaikan begitu ya, ibu tenggelam. Nah, dari KHID ini, jadi tentunya bukan kami hanya ingin berjalan-jalan di sini, kami kawan. Jadi kita ubah ini bahwa hanya kami jalan-jalan, tapi memang kami ingin pada hari ini mulai waktu besok ada titik poin yang bisa dibawa oleh kawan-kawan pulang dan dibawa oleh kawan-kawan menjadi putusan di kecamatan masing-masing barangkali di ormas kami masing-masing yang akan didiskusikan. Pemuda Muhammadiyah siap, Ansor siap, IPP itu siap, yang lainnya siap, ini siap, semua siap teman-teman sekalian begitu. Tetapi memang harus ada ikatan emosional juga antara kita. Jadi jangan kesehatan kami jangan ansi ataupun jangan kaget kalau nanti agak rewel karena dan pikirkan dulu yang lainnya. Jadi ketika teman-teman bertanya mungkin saya mau Pak di sini ada beberapa kawan-kawan yang belum kayak teman-teman di PMI mungkin ada di PMI dan mungkin regulasi seperti pembuatan izin operasional rumah OKP segala macam itu mungkin belum terlalu paham begitu ya. Pembuatan draftnya dan nanti ketika teman-teman main ke Dispora, mohon kiranya tidak ada lagi laporan ke kami nanti itu Pak Kadis ya. Sulit untuk Pak Dispora atau Pak Kadis segala macam kita menang ya. Ini bukan ilisius, ini Pak Kadis itu sekalian bukan ilisius kawan-kawan teman-teman di depan, tapi menjadi harapan besar. Saya karena di sini mau ya, Pak bisa mungkin saya teman-teman semua di ormas KPI ada untuk menggauli ini semua izin bang kata teman-teman. Kita keluar dari sana bisa nggak bang gini bang. Tadi sudah dimulai. Terima kasih ibu bapak dan ya menghadirkan Pak Imam tadi sudah dimulai. Insya Allah itu akan dicatat oleh teman-teman dan akan dilatih. Ya Insya Allah kita harap tadi itu. Jadi sekali lagi jangan menjadi waktu seremoni dan proses saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian dari KMPI yang diwakili dan ini tadi dinyatakan bahwa materi sebelumnya itu Pak Imam. Pak Imam ini tadi dia hadir di sini selaku ketua PPI dan sekaligus kepala Bapeda. Jadi kesempatan rekan-rekan pemuda semua yang hadir di sini betul tadi itu Bapeda pada perencanaan. Artinya itu ya apa yang disampaikan oleh yang tadi dia selaku ketua PPI, dia selaku kepala Bapeda. Artinya sudah tahu ke depan mau dibuat apa, mau dibawa kemana. Kami dari Dispora Pariwisata ya. Selagi saya mudah-mudahan dan saya dan seterusnya, ya saya dan seterusnya, ini artinya siapapun yang duduk di kepala dinas pemuda olahraga pariwisata akan memperhatikan unsur-unsur pemudanya ini. Tadi disampaikan kata-kata jangan sampai ketemu dengan pejabat di Dispora sulit, susah, payah, gitu kan ya? Saya jangan tidak Pak. Saya ubah itu semua itu. Bahkan ini yang saya harapkan. Saya harapkan dari rekan-rekan pemuda bantu kami untuk membuat apa sih program kedepan maunya kemudian diapakan. Tetapi nggak instan Pak. Karena ini kan kita di pemerintah ini kan ada jenjangnya. Tahun 2025 itu sudah disampaikan kepada tahun 2024. Begitu kan? Program kerjanya. Jadi kalaupun nanti kita ada masukan-masukan dari rekan-rekan, ya, organisasi kepemudaan yang ada di dalam ini, segera tolong sampaikan koordinasi dengan kami. Ada bidang yang menanganinya, atau langsung juga ke kami juga nggak apa-apa.
Ya kan? Untuk apa? Ya untuk Lampung Tengah. Sudah saya sampaikan debat tadi, pemuda Lampung Tengah ini berkompetensi. Buktinya kita mampu mewakili provinsi Lampung dalam bentuk perlombaan tingkat pusat nasional. Bahkan kita kumpul di situ. Nah artinya pemuda-pemuda kita ini kan punya potensi, ya, punya potensi. Nah inilah yang terbutuh dalam kepemudaan organisasi kepemudaan, ya. Kalau selain apa sih dalam organisasi kita, program apa yang kita menjadi tujuan kita selama 4-5 tahun ini, kita evaluasi. Ada keterlibatan dari Pemdanya supaya memuluskan mempercepat kemajuan organisasi kita. Nah ini perlu sampaikan ke kami, ya, perlu sampaikan ke kami. Kita perlu tiap selesainya, ya. Kita cukup sini ya. Oke ya. Sekali lagi saya terima kasih kepada semua yang telah hadir pada sesi malam ini, ya. Semoga apa yang kita lakukan kita buat berubah ruang dan untuk kemajuan kita, organisasi kita. Saya akhiri. Bila kita berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di liputan khusus Davika TV, pemirsa, baru saja para peserta mengikuti materi dari Kadispora Par Kabupaten Lampung Tengah, dan kali ini saya akan berbincang sedikit bersama beliau, yaitu Bapak Surahman SPMM. Bapak, sejauh ini kalau boleh tahu Bapak, seperti apa sih Pak prestasi yang sudah didapatkan oleh Lampung Tengah terhadap pemuda-pemuda yang ada di Lampung Tengah, Pak? Wah, kalau prestasi pemuda Lampung Tengah ini sudah luar biasa ini, luar biasa. Contohnya saya dari kepemudaan tahun lalu, ya, tahun 2000 kita nggak usah ke jauhnya. Tahun 2023 kemarin kita juara nasional, ya, juara nasional kepemudaan, ya, itu di bidang pendidikan. Nah, di tahun ini, di tahun 2024 ini kita masuk final, Bu. Masuk final di bidang teknologi, ya, teknologi inovasi. Nah, mudah-mudahan kita mohon doa dari rekan-rekan semua pemuda Lampung Tengah supaya Lampung Tengah juara nasional lagi yang kedua kalinya. Jadi harapan saya di tahun 2024 ini kita dapat juara nasional lagi supaya beruntun. Itu di bidang pemuda, ya, di bidang pemuda. Masih banyak lain-lainnya. Contoh di bidang olahraga. Di bidang olahraga juga kita tadi di PON kemarin kita ada 15 atlet kita yang mewakili Provinsi Lampung untuk berjuang untuk membela nama Provinsi Lampung. Itu dari Lampung Tengah. Nah, di bidang lainnya, di bidang kebudayaan. Di bidang kebudayaan saya jujur ya, saya baru 5 bulan saya duduk di kepala dinas Dispora ini. Saya agak kaget. Kita punya potensi lagi ini di pariwisatanya. Kita punya wayang Lampung, wayang sekeli. Nah, ini kenapa tidak kita expose? Saya yakin jangankan di Provinsi Lampung, di Lampung Tengah pun ada yang nggak tahu ini. Nah, makanya saya dengan kawan-kawan bidang pariwisata, ayo kita galakkan lagi nih, kita angkat supaya masyarakat Lampung ini, tahu nih, kita punya ada wayang sekeli, wayang yang berbahasa Lampung. Nah, ini kan inovasi ini, ya kan, banyak hal-hal yang dari segi olahraga lagi, di bidang pelajarnya. Bidang pelajar, kita tahun ini kita dipanggil untuk tingkat nasional lagi, olahraga tinjunya. Kita punya olahraga pelatih tingkat nasional juga di Lampung Tengah ini. Nah, ini kan aset kita untuk membawa nama Lampung Tengah, khususnya Lampung Tengah, dan ke depannya Provinsi Lampung tentunya. Nah, itu. Bapak, kegiatan ini kan diselenggarakan oleh Disporpar Kabupaten Lampung Tengah, Bapak, ya. Selain dari kegiatan ini, Pak, upaya apa saja yang didukung oleh Disporpar untuk kemajuan pemuda di Lampung Tengah, Pak? Nah, kita melalui bidang-bidang, kita kan ini ada bidang kepemudaannya. Contoh yang kita ini kan bidang kepemudaannya nih. Ada bidang olahraganya, ada bidang pariwisatanya, ada bidang destinasinya. Nah, masing-masing bidang ini, ayo semua apa potensi yang ada di Lampung ini, di Lampung Tengah khususnya, ya, kita angkat semua itu, kita angkat.
kalau dia di destinasi wisata, memang kita Lampung Tengah tidak punya pantai, ya, tidak punya pantai. Tapi kita punya destinasi alam, wisata alam. Nah ini kenapa nggak kita angkat ini? Nah ini saya sampaikan dengan rekan-rekan di bidang destinasi. Ayo, dari 9-10 destinasi yang ada, kalau saya sampaikan dengan rekan-rekan ini, jangan diangkat sekaligus, berat, ya. Dengan anggaran tentunya anggaran yang terbatas. Kita fokuskan aja 1 atau 2. Fokuskan itu. Nanti yang lainnya kan mengikuti. Nah itu. Karena potensi yang ada di Lampung Tengah ini luar biasa, Bu. Kita wilayah terluas di Lampung, masyarakat yang terpadat di Lampung, potensi kita banyak di situ. Tinggal SDM-nya aja. Ya, saya harapkan kepada masyarakat Lampung Tengah khususnya, ayo kita sama-sama bangun Lampung Tengah lebih maju ke depan. Oke. Bapak kan selaku kepala dinas ya Bapak ya dari Disperpar Kabupaten Lampung Tengah Pak. Dalam waktu dekat proyek apa nih yang akan Bapak lakukan untuk kemajuan pemuda Lampung Tengah Pak? Ya, terima kasih. Pemuda Lampung Tengah, ya saya harapkan kepada rekan-rekan semua, itu tadi saya sampaikan di materi saya tadi, ayo rekan-rekan pemuda kerjasama dengan Lampung Tengah ini, dengan Dispora khususnya, apa saja yang dapat kita tingkatkan untuk bukan saja pemuda Pak, untuk masyarakat Lampung Tengah khususnya. Untuk kita berbuat untuk kedepannya lebih baik. Kepada rekan-rekan bidang dari kepemudaan, ayo kita jangan kita dari top down, ya. Kita ambil program-program apa, masukan-masukan apa dari masyarakat bawah, khususnya dari kepemudaan. Maka tadi di materi tadi saya sampaikan tadi, ayo kita sama-sama, itu Pak. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancara sedikit mengenai kegiatan ini dan kita masih dalam kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan kepemudaan tingkat Kabupaten Lampung Tengah dari Kalianda, Lampung Selatan.